Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang cara menentukan sudut deviasi dan tinggi pohon kates. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lucia Maharani Febriotama dengan NPM A1C020007 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hufaza Ilmiati dengan NPM A1C020067. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Kesuma, NPM A1C020069. Perkenalkan, nama saya Afi Iva Kania Syafitri dengan nomor EPM A1C020031. Saya Munisarti Apriani dengan NPM A1C020003. Hai, perkenalkan nama saya Nisina Zakia Imtiaz dengan nomor NPM A1C020045. Kami dari kelompok 2 mempersembahkan video pengukuran tinggi pohon pepaya menggunakan sudut deviasi. Selamat menonton! Saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu sudut deviasi. Jadi sudut deviasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dengan pandangan pengamat itu ke arah bawah, teman-teman. Nah, jadi jika ada seorang pengamat yang melihat ke arah bawah, maka sudut deviasinya ini terletak di antara garis pandang pengamat dengan garis horizontal, teman-teman. Nah, sudut deviasi ini dapat dicari menggunakan alat yang bernama klinometer. Klinometer itu terdiri dari beberapa bagian, teman-teman, yaitu ada kayu, ada pipet atau pipa, kemudian ada bandul, dan ada busur. Nah, kegunaan kayu di sini sebagai penopang dari alat klinometer, teman-teman. Kemudian ada pipet atau pipa berfungsi sebagai peneropong, yaitu untuk meneropong ujung dari objek yang sedang teman-teman ukur. Nah, kemudian ada bandul. Bandul ini teman-teman bisa menggunakan batu, kayu, maupun besi, teman-teman. Bandul ini di sini berfungsi sebagai pemberat untuk mengetahui arah dari besarnya sudut. Nah, kemudian ada busur. Busur di sini berfungsi sebagai penunjuk dari besarnya sudut objek yang sedang teman-teman ukur. Nah, cara penggunaan dari alat klinometer ini akan dipraktekkan oleh kedua rekan saya. Sekarang kita ada di rumah sakit mengukur tinggi pohon kates yang ada di rumah sakit. Langkah pertama, pengamat berdiri di atas bangunan yang lebih tinggi dari pohon pepaya. Langkah kedua, meletakkan ujung klinometer tepat di depan mata, titik A. Langkah ketiga, mengarahkan ujung klinometer yang lain ke arah ujung atau puncak pohon pepaya, titik E. Langkah keempat, membaca sudut yang ditunjukkan oleh benang klinometer BC. Langkah kelima, mengukur jarak objek ke titik dasar tempat pengamat berada, AD sama dengan FG, dan tinggi dari kepala pengamat sampai dasar tempat pengamat berada, AG. Dari hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Jarak pohon ke gedung sebesar 14 meter, kemudian tinggi bangunan dari dasar hingga ke tempat pengamat berdiri 9 meter. Sudut yang ditunjukkan pada klinometer 20 derajat, panjang benang ke bandul 19,25 cm atau 0,1925 meter. Kemudian, jarak mata ke titik tengah busur 7 cm atau 0,07 meter. Nama saya Afi Iva Kania Syafitri dengan NPM A1C020031. Saya akan menentukan sudut deviasi dengan menggunakan rumus kesebangunan segitiga. Objek yang saya amati adalah pohon pepaya. Cara menghitung sudut deviasi menggunakan kesebangunan segitiga. 1. Meletakkan ujung klinometer atau titik A tepat di depan mata. Kedua, mengarahkan ujung lain dari klinometer ke puncak benda atau titik E. Ketiga, menghitung jarak titik A ke benang petunjuk sudut atau titik B. Yang keempat, mengukur jarak pangkal benang petunjuk sudut atau titik C ke titik B. Yang kelima, mengukur jarak titik dasar tempat pengamat ke tempat benda yang akan diukur tingginya, atau FG sama dengan AD, dan tinggi dari kepala pengamat sampai dasar tempat pengamat berada atau AG.
Keenam, menghitung panjang DE dengan konsep kesebangunan segitiga, yaitu BC per AB sama dengan DE per AD, sehingga didapat DE sama dengan BC dikali AD per AB. Yang ketujuh, menghitung tinggi objek atau EF sama dengan AD kurang GE. Ini hasil pengamatan dari kelompok kami dengan menentukan tinggi pohon pepaya dengan rumus kesebangunan segitiga. Jika diketahui tinggi rumah sakit dari tanah ke tempat pengamat yaitu 9 meter, jarak horizontal dari rumah sakit ke pohon 14 meter, sudut yang didapat dari klinometer 20 derajat, sehingga sudut deviasinya 70 derajat, jarak mata atau titik A ke benang atau titik B sama dengan 7 cm, yang jarak titik B ke titik C atau panjang benangnya sama dengan 19,25 cm yang ditanya tinggi pohon pepaya. Maka didapatkan BC sama dengan 19,25 cm, AB sama dengan 7 cm, AD sama dengan 14 meter sama dengan 1400 cm, AG sama dengan 9 meter sama dengan 900 cm. Ditanya EF, rumus kesebangunannya BC per AB sama dengan DE per AD. DE sama dengan BC dikali AD per AB sama dengan 19,25 dikali 1400 per 7 sama dengan 3850 cm. Maka 38,5 meter. EF sama dengan AG dikurang DE sama dengan 9 dikurang 38,5 sama dengan negatif 29,5 meter. Saya, Mulia Sarti Apriani dengan NPM A1C0200003 akan melanjutkan pembahasan mengenai menghitung sudut deviasi menggunakan rumus tangan. Percobaan kali ini, objek yang kami amati yaitu pohon pepaya. Berikut langkah kerja untuk menghitung sudut deviasi menggunakan rumus tangan. Langkah pertama, pengamat berdiri di atas bangunan yang lebih tinggi dari pohon pepaya ataupun objek. Kedua, meletakkan ujung klinometer tepat di depan mata atau diibaratkan sebagai titik A. Tiga, mengarahkan ujung klinometer yang lain ke arah ujung atau puncak pohon pepaya, diibaratkan sebagai titik E. Keempat, membaca sudut yang ditunjukkan oleh benang klinometer, diibaratkan sebagai BC. Kelima, mengukur jarak pohon pepaya sampai dasar bangunan pengamat berada, diibaratkan sebagai AD ataupun FG. Dan tinggi dari kepala pengamat sampai dasar bangunan pengamat berada diibaratkan sebagai AG. Langkah keenam yaitu menghitung panjang DE dengan menggunakan persamaan trigonometri, yaitu tan alfa sama dengan DE per AD, sehingga DE sama dengan AD kali tan alfa. Ketujuh, menghitung tinggi objek diibaratkan sebagai EF dengan cara mengurangkan AG dikurangi DE. Berikut ini adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Data-data yang diperoleh ialah tinggi gedung dari tanah hingga tempat pengamat berpijak yaitu 9 meter. Dari titik A sampai titik G setinggi 9 meter. Jarak gedung ke pohon pepaya 14 meter. Jarak dari titik G ke F sejauh 14 meter. Kemudian sudut yang didapat pada klinometer yaitu 20 derajat. Sehingga sudut deviasinya yaitu 90 derajat dikurangi 20 derajat dari sudut klinometer sama dengan 70 derajat. Sehingga 70 derajat adalah sudut deviasinya. Kemudian menentukan tinggi pohon menggunakan rumus perbandingan trigonometri. Sehingga diperoleh tan alfa sama dengan DE per AD sama dengan tan 70 derajat sama dengan DE yang dicari per AD sepanjang 14 meter sama dengan 2,75 dikali 14 sama dengan DE. DE sama dengan 38,5. Untuk mencari tinggi pohon pepaya digunakan rumus EF yaitu DF dikurangi DE. EF sama dengan DF yaitu 9 meter
dikurangi DE 38,5 meter, yaitu jadi panjang tinggi pohonnya ialah minus 29,5 meter. Sekian. Nah, teman-teman, setelah melakukan pengamatan tadi, kita akan mengetahui sudut deviasi dari objek yang akan kita amati. Nah, dari sudut deviasi inilah kita akan mengetahui tinggi suatu objek yang kita amati. Seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita tadi, mereka mengamati sudut deviasi pohon kates, sehingga kita mengetahui tinggi pohon kates tersebut. Jadi, kegiatan ini akan mempermudah kita untuk mengetahui tinggi suatu objek yang akan kita amati. Mungkin teman-teman hanya video ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.